Diaduk lah. Oke. Yang namanya ada bumbu-bumbunya semuanya, kok nggak dicampur mana enak sih gitu. Oke. Oke, apa berarti syutingnya sudah tidak ada sama sekali ya, Kak Dion ya? Iya, kalau memang proyek film sih belum ada gitu. Terus kalau pekerjaan rutinnya itu sebenarnya memang sebagai presenter travel program di Trans 7, Mhm. Ya. namanya Amazing Trip gitu. Nah, itu Mhm. ya karena memang tujuannya adalah traveling, ya nggak mungkin masa pandemi. Jadi ya Ya, stop nggak aja bisa semuanya traveling. gitu. Iya, sama sekali nggak ada ini yang bisa Ya. sibuk lah gitu. Oke. Nah, apakah selama ini juga selama PSBB ini juga akan apa semakin sibuk dengan kulinernya? Karena kan kita tahu nih Kak Dion kan dengan istrinya, dengan Kak Fiona kan ada usaha kuliner. Nah, ini lagi-lagi ini nih beda lagi gitu ya. Udah aktor, udah model, udah fotografer, sekarang entrepreneur juga di bidang kuliner. Gitu. Nah, apa gimana itu muncul idenya pertama kali? Jadi waktu awal mula bikin backpack itu, awalnya itu cuma bikin blog sih gitu. Kita karena suka traveling bareng, terus juga pengen cari nama yang lucu dan catchy gitu. Sampai akhirnya memang eh, Fiona ini kan suka nulis gitu ya. Terus gue juga suka foto. Jadi Hmm, bisa mengcombine itu menurut gue menarik jadi blog gitu. ya. Nah, karena dia pun juga waktu itu lagi nyoba-nyoba baking, kursus baking gitu, sampai akhirnya dia setelah sekali dua kali kursus dia suka gitu. Nah, makanya muncullah namanya backpack gitu. Gue backpack, nah, dicampur sama Backpack. baking gitu. Nah, dari situ baru tuh mulai dia cukup serius nge-baking, terus juga gue masih tetap traveling, blog tetap berjalan, sampai Ya. akhirnya dia resign dari pekerjaan sebelumnya sebagai flight attendant di SQ. Nah, Mhm. baru gue seriusin ke dia gitu, lu balik ke Jakarta, balik ke Indo mau ngapain nih gitu. Ya. Yuk kita seriusan aja gitu, kita bikin satu usaha aja yang dia enjoy, yang Mhm. dia bisa lumayan serius gitu. Awalnya bener-bener nggak serius banget gitu, cuman ya pengen ya home industry Sehobi lah ya. gitu. Tapi ternyata ya puji Tuhan ya memang dia cocok, itu suka, terus responnya juga bagus. Gue lebih termotivasi untuk mencari networking juga gitu, dan gue Mhm. pun juga pengen belajar fotografi juga. Ya akhirnya berjalan lah gitu, namanya backpack, di Instagramnya backpack ID gitu, dan udah Ya. berjalan tahun ketiga ini ya gitu. Hmm. Dan ya puji Tuhannya sih, apa ya, kayak life changing banget gitu, bisa ketemu orang baru yang ternyata pengusaha kuliner luar biasa gitu, terus juga bisa Mhm. bekerja sama juga gitu, dan responnya positif. Dan puji Tuhannya di masa pandemi ini pun juga Fiona sangat sibuk sih gitu, puji Tuhannya online-nya jalan banget gitu, meskipun offline-nya kafenya pada tutup ya gitu, Ya. karena pandemi ini, cuman online-nya jalan banget. Dan ya Mhm. memang karena ini Ramadan, kita pun juga jual yang tema Ramadan, puji Ya. Tuhannya responnya bagus, udah habis semua. Jadi ya eh, apa ya, satu ide yang awalnya iseng-iseng ternyata Mhm. menjadi serius dan menjadi positif gitu. Ya. Wow, keren 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 keren. Berarti ini usaha suami istri ya? Iya, kurang lebih lah. Oh, Cuman kadang-kadang Fiona suka ini protes, suaminya kenapa kurang tuh? banyak membantu. Oh, ini apa koordinasi antara suami dan istri untuk mengelola backpack bersama. Terus tadi Kak Dian bilang Kak Fionanya ada ini ya, ada kamu nggak bantuin aku gitu. Ya jadi kan memang operasionalnya kan lebih dijalanin sama Fiona sama adiknya gitu sebagai partner juga gitu. Ya. Gue ya sebenarnya memang kayak ngasih ide, terus juga kayak quality control, terus juga Hmm. fotoin fotoin produk gitu. Oh Jadi ya iya. memang gue nggak terlalu banyak ikut campur gitu. Hmm. Cuman ya tetep lah gitu, yang namanya usaha kan pasti kan bagi-bagi tugas gitu.
Betul betul. Nah, mau nanya nih, kemarin juga banyak yang tanya kan, karena Kak Dion berkecimpung di industri ini, sekarang udah kecemplung di entrepreneur kuliner. Kemampuan apa sih yang kita perlukan Kak Dion, untuk kalau misalnya kita mau bisnis kayak gini nih gitu? Kemampuan apa aja yang mesti dimiliki? Um, Ya kalau misalnya masa pandemi ini paling banyak tuh orang-orang tiba-tiba beralih ke dunia kuliner gitu ya. Home Mhm. industry, jual-jual makanan yang bisa dimasak sendiri, ataupun juga reseller gitu. Mhm. Ya menurut gue sih itu baik-baik aja sih gitu. Menurut gue banyak yang gue dicobain juga enak-enak juga sih gitu. Karena kemarin gue juga sempat bantu-bantu juga gitu untuk rekomend-rekomend juga gitu. Ya. Ya sebenarnya sih rasa tuh memang penting gitu. Tapi Mhm. ada yang pentingnya juga adalah masalah visual juga gitu karena yang namanya kita jualan online gitu ya yang pertama kali kita lihat first impressionnya kan adalah visualnya Visualnya. dulu gitu Iya. entah memang rasanya so-so atau memang nggak enak atau gimana ya itu tergantung nanti gitu ya akan lebih Iya. baik lagi ya memang rasanya bagus jadi ada repeat order tapi ya masalah visual ini penting sih gitu gimana kita packagingnya bagus terus Mhm. juga masalah konten foto di sosial medianya juga bagus service untuk jual apa ya, gimana ya kontak keep kontak sama customer juga bagus gitu jadi banyak sih gitu yang kita pelajarin gitu memang ya kok jujur sih backpack kalau misalnya gue jalan sendiri gue juga nggak mampu gitu makanya Hmm. ini semua tuh kan kolaborasi gitu ya kerjasama Ya. sama Fiona sama adiknya juga sama karyawan-karyawan juga gitu jadi pembagian tugas itu juga penting sih kita harus tahu kalau misalnya lu suka masak ada teman ataupun saudara atau suami yang bisa marketingin. Nah, itu bagi-bagi tugas aja tuh yang penting. Mhm. Oh, oke. Wow, jadi kolaborasi dengan mungkin dimulai dari saudara dulu ya, atau teman terdekat yang kita ketahui yang punya kompetensi apa, bagi-bagi Ya, tugas gitu. iya. Dan sebenarnya sih jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru sih gitu. Kadang-kadang Mhm. kalau muncul ide yang unik, terus juga kayak ini nggak mungkin dilakuin sama orang lain. Ya, cobain aja diri sendiri gitu, kali aja bisa jadi gitu. Banyak kok yang tiba-tiba kepikiran gila ya, oh, idenya simpel banget tapi kok bisa viral ya gitu ya. Iya, Karena mungkin ide-ide sederhana itu yang langsung dilakuin dan langsung jadi gitu. ya. Kadang-kadang orang yang terlalu malas untuk pending, ntar aja, tahu-tahu udah kelewat, udah ketinggalan kereta udah. Iya, betul, betul, betul. Oke, nah, karena kesibukannya Kak Dion kan banyak banget nih, apalagi terjun di dunia showbiz ya. Kemarin sebelum PSBB ini kan ada aktor, kemudian syuting-syuting segala macam, terus jadi fotografer juga, dan ada dunia kuliner. Itu gimana cara time managementnya? Kalau time management untuk kuliner sih sebenarnya memang karena ya itu karena punya nggak terlalu ikutan operasional jadi memang nggak makan banyak waktu gitu kayak misalnya di office pun juga yang restoran itu pun juga gue punya Iya. partner yang memang lebih involved di operasionalnya jadi gue pun juga cuma mantau aja sih gitu di Hmm. backpack pun juga kurang lebih seperti itu. Jadi gue masih bisa bagi waktu banget. Kalau fotografi gue malah kebantu banget gitu karena dengan gue sebagai aktor, misalnya gue syuting banyak di luar kota atau luar negeri, terus juga gue sebagai presenter pun juga banyak travelingnya juga, gue kebantu banget dengan itu gitu karena istilahnya gue pun nggak perlu ngeluarin biaya untuk keluar kota atau keluar negeri, gue bisa tetap foto-foto juga gitu, terus dapetin pengalaman juga gitu. Jadi Hmm. menurut gue itu sinergi yang positif sih gitu antara hobi, pekerjaan, terus juga apa ya, ya untuk urusan keluarga juga gitu karena memang masalah hubungan suami istri juga gitu. Iya. Oh, oke. Oke, nah, banyak tadi yang tanya di komen ini, Kak Dion. Sebenarnya ada impian apa sih dari Kak Dion yang mungkin belum tercapai dan aku tuh punya impian ini loh, aku tuh pengen banget kayak gini gitu. Sebenarnya sih kalau impian yang paling dekat sebenarnya pengen banget bikin foto exhibition sih gitu. Dari tahun lalu Foto pas exhibition. waktu ke Arktik itu pengennya tuh impiannya tuh dari trip itu pengen jadi exhibition gitu. Cuman memang Hmm, terkendala masalah mungkin partner juga sponsorship juga terus juga pas ya. udah mau jalan juga gara-gara pandemi ini juga. Jadi Hmm. banyak lah yang
hal-hal yang membuat project itu terpending gitu. Tapi Oke. selain itu sebenarnya sih apa ya? Ya sebenarnya sih pengen ngejalanin dan ngebesarin usaha kuliner ini sih gitu. Kayak pengen Mhm. lebih lebih apa ya, dapat tantangan baru lagi dengan tantangan yang Mhm. lebih berat juga untuk di kuliner gitu. Oke. Oh, oke. Nah, ini nggak terasa, Kak Dion, kita kan sudah ngobrol 55 menit. Iya ya, udah Iya, sejam nggak ya. kerasa. Nah, Luar biasa ya. ini aku mau ngajak main game dulu ya. Ya, Oke, nah jadi ini sebenarnya jawab cepat. Jadi nanti aku kasih pertanyaan, Kak Dion jawabnya cepat gitu ya. oke. Oke, kita mulai. Oke, nah karena Kak Dion ini suka traveling dan suka pergi ke banyak tempat yang indah-indah gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, menurut Kak Dion, negara apa yang paling bagus? Indonesia. Wow, Di luar atau really? termasuk Indonesia atau luar nih? Indonesia boleh atau di luar deh, yang di luar. Favorit sih Jepang sih. Oh, di Jepang. Oh, oke, 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 oke. Berikutnya, ini kan lagi-lagi masih berhubungan dengan traveling ya. Ya, Oke, kan aku udah lihat nih banyak kalian pernah ke gunung-gunung nih, pernah mendaki gunung. Nah, gunung apa yang next mau didaki? wah, kalau daki gunung kayak dulu lagi belum tentu kuat sih, belum tahu sih. Cuman kalau ngomongin dari beberapa gunung yang pernah gue daki dan sampai puncak, Rinjani sih yang paling memorable. Nah, iya, iya, iya. Tadi juga ada yang nanya tuh. Tadi di komen ada yang bilang gini, Iya, kan Gunung dia aku Rinjani dari ya. Lombok. Ya, udah pernah ke Gunung Pernah, Rinjani pernah. belum? 6 tahun yang lalu, pernah. Wow, oke. Gimana tuh pengalamannya waktu mendaki Wah, luar gunung? biasa. Gue ngerayain ulang tahun ke-30 sendiri di Puncak Rinjani. Oh, oke. Ya, Wow, jadi memang suka solo traveling dan ya nggak apa-apa gitu, celebration sendiri aja. iya. Dari dulu sih sering banget dan suka banget solo traveling. Sampai akhirnya ya ketemu Fiona ini baru yang lumayan sering traveling berdua gitu. Dan Ya, sekarang ya udah mau nggak mau ya emang udah ini udah satu paket. ya, satu paket, betul-betul. Iya. Sudah tidak bisa dipisahkan. Oke, pertanyaan berikutnya, Ya. pantai apa yang paling indah? Wow, pantai. Ini ngomongin Indonesia apa luar ya? Indonesia aja ya. Indonesia boleh. Pantai di Indonesia yang paling indah. Flores, Flores sih. Menurut gue banyak banget. Nggak bisa sih ngomongin satu ya. Kayak satu pulau aja deh Flores menurut gue Oke, bagus. Ya, berarti Pulau Flores ya? ya. Oke. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari yang di komen. Pertanyaannya ini sebenarnya pilih ini atau pilih ini gitu ya. Ini tim apa gitu. Nah, kalian ini tim mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Mie goreng. Oke, kita nggak sebut merek ya, tapi Ya, sudah mie tahu ya, goreng. geng. Kalian tim mie goreng. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya. Aktor siapa laki-laki yang diidolakan? Luar atau dalam? Mungkin dalam dulu deh. Aktor Indonesia yang idola gue banget Lukman nih. Sardi. Lukman Oh, Sardi. Lukman Sardi. Ya. Oke, kalau yang di luar, yang orang bule atau Denzel aslinya Washington. lainnya? Oh, Denzel Washington. Ya. Oh, oke, emang keren, keren, keren banget. Oke, nah sekarang kalau udah yang laki-laki, kita mau tahu ya aktor perempuan nih. Aktris perempuan. Aktris siapa yang paling, wah, idola banget nih, gitu. Christine Hakim. Oh, Christine Hakim. Oke, yang luar negeri? Wah, gue nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu ngikutin sih kalau aktris cewek di luar. Ya Oh, nggak tahu suka ini. nonton bagus, tapi kayak mengidolakan tuh ya kayak Denzel Washington gitu. Oke, oke. Ada pertanyaan berikutnya. Peran apa yang pernah ditolak? Tahu-tahu nyesel karena sukses banget filmnya. Ada nggak ya? Eh,
enggak sih, enggak sampai sukses banget sih. Ya, tapi enggak nyesel-nyesel banget gitu. Oke, oke, Iya. berarti nggak ada ya? Hmm, ada. Oh, Hmm. filmnya iya sih, ada. Tapi nggak nyesel ya. Tapi emang sempet nolak gitu. Oh, apa tuh? Waktu itu filmnya Ahok sih gitu. Oh, Iya. ini Tapi bukan ditawarin jadi jadi Ahoknya ya. Ahoknya. Bukan jadi Ahoknya. Oh, bukan. Oh, aku Gue nggak pikir tahu ini itu loh. jadi Ahok atau enggak. Gue nggak tahu. Pokoknya ya waktu itu pernah ditawari film Ahok. Cuman gue nggak tahu sih film Ahok atau bukan. Jadi Ahoknya atau bukan. Oh, oke, oke, oke. Wow, oke. Nah, pertanyaan berikutnya tadi dari komen juga, pilih acting atau fotografi? Acting Lebih pilih dulu. mana? Acting dulu. Acting ya. Iya. Oke, masih masih di dunia acting dulu, guys. Iya. Oke. Oke, sebentar. Ada lagi nih tadi. Banyak nih tadi yang tanya-tanya. Apa nih? Sambil mau nyapa-nyapa juga ya, yang ada di sini ada Bang Boleh, Jerry juga boleh. nih, Bang Jerry Wong 2015. Halo Bang, sehat? Ini fotografernya Wapres kita nih. Oh, Ya, halo, ketemu waktu halo. itu di Indonesian Open atau Asian Games lupa. Ya. Terus juga ada Awe nih geng geng toko Jaya Baru. Wah, Awe sehat, Koyohan sehat, sehat juga ya, Oh, Nah, panggilnya kok coba. Johan? Johan kan di cek toko sebelah. Nggak, Oh, maksudnya itu manggil manggil maksudnya. gue gitu. Iya. Oh, Wah, ini oke. ada yang kemarin juga ikutan di kelas, ada Edwin Cho. Wah, Hmm. terus juga ada teman-teman yang lain juga. Wah, thank you banget nih udah di-join nih. Gimana, ada pertanyaan lagi? Sambil gue Ada nih. baca-bacain komennya juga. Ada nih dari rumahstiker.com. Main film atau host traveling? Wah, main film sih, main film. Tetap main film ya. Iya, iya, Oke. Oke, nah ini paling ini nih, ini pertanyaan terakhir. Biasanya iya. banyak bergunjingan antara cara makan makanan ini, Kak Dion. Apakah Kak Dion kalau tipe makan yang kalau makan bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk, diaduk Oke. lah. Ini namanya ada bumbu-bumbunya semuanya, kok nggak dicampur mana enak sih gitu. Oke. Oke, kita tos dulu. Saya juga Nah, diaduk. iya. Kalau makan bubur diaduk-aduk. Iyalah, namanya masakan Oke. harus diaduk bumbunya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk baru nih dari Apa? Jane Benol. Film apa yang paling susah untuk diperanin? Wah, hampir semua film susah, beneran, jujur. Karena gini, nggak usah ngomongin karakter yang susah, misalnya kayak beda banget ataupun kayak misalnya biopic gitu ya. Ngomongin Mhm. film, misalnya karakternya tuh yang stereotype gitu ya, yang menurut gue yang kayak cowok baik-baik aja, itu yang membuat bisa bikin orang terenyuh dan juga inget banget sama film itu susah loh gitu. Hmm. Nyari gimana ya, cari cari cowok baik-baik tapi bisa beda gitu loh gitu, dapat Mhm. value yang berbeda gitu. Nah itu susah gitu, makanya jangan pernah meremehkan aktor tuh gampang gitu. Jadi ya ya butuh proses lah gitu, kayak ngerasa wah dunia entertainment glamor ya, ya nggak pernah ngerasain aja Hmm. perjuangannya kayak gimana gitu, prosesnya kayak gimana gitu. Iya, 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 iya. Kalau Dian ini ada pertanyaan, tapi ini boleh ditanyain nggak ya? Bentar, apa tuh? Bentar. Ini ada pertanyaannya, ini soalnya. Ah, Pertanyaan yang iseng nih kayaknya. Ini dari Septian Re. Kok kalau harus ada adegan kissing di film, gimana ah. izinnya? Izin aja sih sebenarnya waktu itu kayak film terbang, terus juga film sushi itu ya, si Fiona tuh ya bacain skripnya gitu, dan dia Hmm, yang penting dia tahu jalan ceritanya seperti apa sih gitu. Kalau ya. misalnya reasonable sih ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak reasonable ya masih bisa di take out ya, dia pasti akan protes gitu. Oke. Berarti Ini ada Sulung Landung unik nih, nih. halo Sulung, sehat Lung? Ini manajer gue, namanya Sulung Landung, Oh, join. halo. Ya, Oh, oke. Oh, ini ada yang tanya nih. Dari ya. Ar Fauzan, paling lama untuk dalemin peran berapa lama? Paling lama. Kalau reading sih paling lama pernah di jalan sih 2 bulan ya. Cuman kalau ngomongin masalah workshop gini, ya kayak sebagai Alan Budi Kusuma tuh kan karena ada workshopnya untuk latihan badminton Ada tuh 4 bulan. pelatihannya. Iya, terus readingnya itu juga 1,5 sampai 2 bulan. Jadi itu sih yang paling proses paling lama sih.
Mm-mm, mm-mm. Kalau kalau nggak salah ya, aku tuh pernah lihat filmnya Kak Dion yang jadi gendut. Apakah itu termasuk Oh iya, salah satu proses yang menantang, wah itu sih, menaikkan berat badan dan mencukur rambut? itu menurut gue ya perjuangan yang sia-sia menurut gue. Enggak lah, nggak ada yang sia-sia kok, nggak sia-sia. Cuma masalahnya itu filmnya kan nggak ini ya, nggak jalan, cuman seminggu Hmm, doang habis gitu kan. Terus gile, gue waktu itu gue naikin berat 10 kilo, botakin ya. pula gitu ya. Naikin berat 10 kilo sekitar 1,5 bulan. Filmnya itu Ya. tentang, buat teman-teman yang mungkin nggak pernah nonton pasti ya. Mhm, Judulnya Sundulgan, tapi sebenarnya itu diambil dari cerita dari foundernya Kaskus. Gue tuh jadi mhm. Candin. Terus si Andrew Darwis itu yang diperanin oleh Albert Halim. Ya. Direkturnya Naya. Itu, wah itu habis syuting tuh kita masih deket banget, seneng banget lah dapat project itu, kita masih bersahabat Mhm, sampai sekarang pun juga gitu. ya. Tapi ya sayangnya memang film itu nggak jalan gitu, terus juga ya memang belum dapat kesempatan yang baik aja sih gitu. Mhm, Tapi ya memang perjuangan gue luar biasa sih waktu itu sih sampai ngendutin ya. 10 kilo. Untungnya balik ya. Kok nggak balik sih kacau sih. Oke, wah itu berarti salah satu pengalaman yang tidak terlupakan. Iya, makanya sebenarnya tuh hampir semua film tuh punya pengalaman yang nggak Iya, terlupakan, serius. Kalau punya ngomongin satu-satu, cita-cita. gue bisa ceritain lah apa yang pengalaman yang nggak terlupakan dalam film gue yang pernah gue buat. Oke. Ini ada yang menarik nih. Ini ada yang sampai please dijawab gitu. Ini dari Mana? Nathan Bryan. Mungkin ini mau jadi aktor juga kayak Kodion. Dia bilang gini, kok gimana cara memulai karir untuk menjadi aktor? Please Hmm. dijawab. Jangan pernah takut untuk ditolak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan yang seperti yang tadi gue awal cerita gitu. Kalau mau memulai menjadi aktor yang pasti casting gitu. Gue sampai Mhm. saat ini pun juga harus casting gitu. Kalau misalnya ada Ya. peran gitu, direkturnya punya beberapa pilihan atau produser punya beberapa pilihan, gue pun juga harus screen test gitu. Jadi Mhm. namanya casting, terus juga kita harus belajar gitu, terus kita harus mencoba untuk bersosialisasi dengan networking yang memang diperlukan juga gitu. Jangan pernah Mhm. malu gitu, karena dengan seperti itu kita nggak pernah akan tahu kalau misalnya ternyata kita setelah kenalan sama orang baru, kita dapat jalan gitu, terus juga dikenalin sama orang baru, akhirnya dapat kesempatan itu yang kita mau. Dan ya kita ya jangan pernah menyerah lah gitu untuk mencoba, mencoba dan mencoba gitu. Mhm. Dan buat teman-teman ya ini menurut gue ini sekaligus juga pesan lah gitu buat teman-teman yang memang sedang memulai usaha, sedang memulai karirnya di dunia acting, terus juga di masa pandemi ini mungkin sedang dirumahkan dan memulai usaha baru. Mhm. Ya kita tahu lah memang ini masa tersulit gitu, tapi kalau kalian pernah gak pernah menyerah untuk mencoba dan selalu yakin sama diri kalian masing-masing, kalian bisa dan gak pernah berhenti untuk mencoba, kalian gak akan ada namanya kata gagal. Kalian pasti Mhm. bisa. Kalau kalian berhenti di hari ini, ya itu baru gagal. Kalau misalnya terus, kalian bisa mencapai kesuksesan itu. Wow, 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 thank you, thank you. Wow, itu dapat ini loh, dapat wejangan langsung dari Kadionnya. Oke, nah, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman Geng Kreatif, tadi jawab cepatnya sudah selesai dan sudah Yes, terjawab semua. terima kasih Tadi ada yang marah geng loh. kreatif. Tadi ada yang marah gini Kadion. No, Ya, aku tim tidak diaduk. ini mungkin teman-teman Oke. yang mungkin masih yang joinnya agak telat mungkin bisa nonton live-nya ini dalam 24 jam ya, masih bisa nonton dari Ya. awal. Karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dijawab dari awal sih gitu, untuk masalah Mhm. kayak share jatuh bangunnya, terus juga Ya. untuk masalah awal karirnya seperti apa gitu. Cuman untuk project film terbaru setelah pandemi ini belum ada sih gitu. Awalnya sempat ada rencana temen ya, gara-gara ini gue juga nggak tahu itu masih ada apa enggak gitu. Terus Ya. juga untuk series mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya. Apalagi yang bisa gue jawab ya. Ada yang bilang tuh, Kak ceritain tentang apa serigala terakhir dong. Ya, Serigala Terakhir itu film tersering yang pernah ditayangkan di TV nasional. Itu luar biasa. Itu Serigala Terakhir keren banget lah. Itu tayang jam 1 malam, jam 1 Ya. dini hari gitu, terus sering Mhm. banget, terus
fansnya masih ada aja sampai sekarang. Betul, Terima betul. kasih Dan buat yang hebatnya sudah masih nonton dari tahun Serigala Terakhir. 2009 loh. Iya. Wah, ini ada yang bilang salam dari Jayapura, dari Arnirah Dayani. Ya, Wow. wah, Jayapura udah jam 11 nih. Ya, ada jam 11 malam. Ya. Halo, halo. Wow, oke. Nah, oke. Kak Dion, thank you so much untuk waktunya hari ini. Sudah Ya, cerita-cerita panjang, lebar sama teman yang kreatif. Udah sharing dari ceritanya dari model, kemudian syuting jadi aktor, kemudian dunia fotografinya, kemudian dunia kulinernya, dan memang harus dikasih label bukan aktor biasa gitu. amin, 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 amin. Oke, nah Terima kasih banyak next juga. time, ya Ya, next time ngobrol-ngobrol lagi sama geng kreatif ya, Kak Dion. pasti, pasti, pasti. Nanti kita Oke, ketemu tatap langsung semuanya. thank you Kak Dion. Bye. Bye.